Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Putri Rania. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ekonomi Islam. Untuk NIM saya 2211301820. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ide bisnis yang saya ambil. Saya mengambil ide bisnis kosmetik syariah yang saya beri nama Putri Alami. Di sini saya akan menjelaskan untuk pendahuluan, yaitu bagaimana proses untuk mengambil ide bisnis saya. Yang pertama itu ada ide bisnis berawal dari pengamatan tren dan kebutuhan konsumen muslim, khususnya dalam produk kecantikan halal. Yang kedua, ditemukan bahwa banyak konsumen kesulitan menemukan produk yang benar-benar halal dan aman. Dari situ muncul ide untuk membuat brand Putri Alami, kosmetik halal dan thayyiban yang mengutamakan kualitas, keamanan, dan nilai syariah. Tujuan utamanya adalah menyediakan produk kecantikan halal terpercaya bagi perempuan muslim Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan link kanvas dari ide bisnis kosmetik halal. Yang pertama ada problem. Untuk problem, konsumen muslim kesulitan membedakan produk kosmetik halal dan halal asli dan palsu. Kurangnya kepercayaan terhadap klaim halal dari merek yang tidak transparan. Terbatasnya distribusi produk halal berkualitas di berbagai wilayah. Yang kedua, customer segment. Saya mengambil perempuan muslim usianya mulai dari 17 sampai 40 tahun. Dan yang kedua, konsumen yang peduli terhadap kehalalan, keamanan, dan kualitas bahan kosmetik. Yang terakhir, pasar lokal dan nasional atau Indonesia, terutama wilayah urban dan semi-urban. Yang ketiga, ada unique value. Yang pertama ada kosmetik halal dan thayyiban dengan bahan alami dan berkualitas. Yang kedua, sertifikasi halal dari lembaga kredibel. Yang ketiga, transparansi penuh dalam proses produksi dan informasi produk. Untuk solusi, saya menyediakan produk dengan sertifikasi halal resmi dan informasi lengkap jujur tentang bahan, manfaat, serta cara penggunaan. Ada juga distribusi luas, kombinasi penjualan online, merupakan website, marketplace, dan offline yang merupakan toko dan reseller. Yang kelima ada channel. Untuk channel saya mengambil dari marketplace, yaitu dari Shopee, Tokopedia. Yang kedua, website resmi Putri Alami. Yang ketiga, toko kosmetik dan jaringan reseller. Yang terakhir, media sosial. Yang saya ambil itu Instagram sama TikTok untuk pemasaran digital. Yang keenam ada revenue streams. Untuk revenue stream, saya mengambil penjualan produk skincare dan make up halal. Ada juga paket bundling kecantikan, program loyalitas dan langganan, dan yang terakhir ada potensi kerjasama dengan influencer muslimah. Yang ketujuh ada cost struktur. Untuk biaya produksi dari bahan baku, pengemasan, label, dan tenaga kerja. Untuk biaya operasional ada pemasaran, logistik, website, dan gaji. Biaya sertifikasi halal dan legalitas. Dan yang terakhir, investasi awal dan modal kerja. Untuk key matrix, jumlah pelanggan aktif dan tingkat retensi. Pertumbuhan penjualan bulanan, jumlah reseller atau mitra distribusi. Dan yang terakhir ada unfair advantage, yaitu fokus eksklusif
pada pasar kosmetik halal dengan prinsip Thoyiban. Ada juga proses sertifikasi yang transparan dan terpercaya. Yang terakhir, citra merek yang membangun kepercayaan komunitas muslimah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan biaya detail dari bisnis yang saya ambil. Yang pertama ada biaya awal, biaya yang dikeluarkan sebelum operasional berjalan. Komponen yang pertama, riset dan pengembangan produk. Untuk estimasi biaya sekitar 5 juta. Yang kedua, sertifikasi halal dan legalitas produk. Estimasi biaya 7 juta. Desain kemasan dan branding, estimasi biaya 3 juta. Yang keempat, pembuatan website dan toko online, estimasi biaya 4 juta. Yang kelima, peralatan produksi, estimasi biaya ada 6 juta. Total biaya awal 25 juta. Yang kedua, biaya operasional bulanan, biaya tetap dan variabel untuk menjalankan bisnis. Komponen yang pertama, bahan baku, estimasi biaya per bulan 5 juta sampai 15 juta. Yang kedua, pengemasan dan label, estimasi biaya 2 juta sampai 6 juta 500. Tenaga kerja produksi, estimasi biaya 3 juta sampai 500. Biaya overhead atau listrik dan air, estimasi biaya 500 dan 2 sampai 2 juta. Biaya promosi dan iklan, estimasi biaya 1 juta sampai 3 juta. Operasional website dan domain, estimasi biaya 500. Yang terakhir, distribusi atau logistik, estimasi biaya 1 juta sampai 2 juta. Total operasional 13 juta sampai 34 juta. Selanjutnya ada harga pokok produksi atau HPP per unit. Saya mengambil contoh produk dari pelembab. Unit cost berdasarkan skenario minimum dan maksimum. Komponen bahan baku untuk minimum 10.000, untuk maksimum 30.000. Pengemasan 2.000 sampai 5.000. Label 500 sampai 1.500. Tenaga kerja 5.000, overhead 500 sampai 2.000. Total HPP per unit 43.500. Untuk proyeksi pendapatan, misal saya menjual 300 unit pelembab per bulan, harga jual per unit 65.000, pendapatan per bulan 300 kali 65.000 sama dengan 19 juta. Jika HPP rata-rata 28.000, laba kotor bulanan 65.000 dikurangi 28.000 dikali 300 yaitu 11 juta 11.100. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Yang terakhir ada penutup. Dalam proses mencari ide bisnis, saya menemukan hal unik bahwa nilai keislaman bisa menjadi kekuatan utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Bukan sekedar tambahan label, saya juga belajar bahwa peluang besar bisa ditemukan dari masalah kecil di sekitar kita, jika kita peka dan peduli pada kebutuhan orang lain. Dalam ambisi, sering dianggap negatif karena terkesan egois. Namun, bagi seseorang entrepreneur, ambisi adalah bahan bakar utama untuk tetap maju menghadapi resiko dan tidak mudah menyerah. Menurut saya, ambisi yang dibarengi dengan niat baik dan kepedulian pada sesama justru menjadi kekuatan positif untuk membangun bisnis yang bermanfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Terima kasih.